Baik teman-teman, sebelumnya saya Yoga. Di sini sedikit saya informasikan terkait apa yang saya jelaskan terkait life cycle atau alur daur hidup servlet. Jadi life cycle servlet itu sendiri punya 3 tahapan utama, yaitu init, kemudian service atau get, kemudian post, dan juga destroy ya, di sini. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke sesi filenya. Oke. Di sini sebenarnya saya sudah membuat beberapa tahapan yang mungkin bisa digunakan sebagai si kasus pada servlet kita sendiri. Contoh pertama yaitu init. Nah, metode init ini dijalankan satu kali saja oleh Tomcat ya. Tomcat itu Apache dari Java. Ketika servlet pertama kali dibuat, nah ini yang pertama kali diakses oleh servlet, seperti itu. Kemudian service yang kedua itu doGet. Nah, service ini nantinya dipanggil setiap ada request ya, misal user ingin mengakses halaman login atau user ingin mengakses halaman dashboard. Nah, itu yang dipanggil di sini. Nah, tapi di kasus ini saya membuat di sini user sedang mengakses halaman login, makanya di sini akan diredirect ke login.jsp. Nah, di sini juga melakukan pengecekan apakah user itu sudah login atau belum melalui HTTP session yang digunakan. Nah, jika user sudah login, maka langsung di redirect ke halaman dashboard. Kemudian service do post. Nah, ini baru akan melakukan atau mengeksekusi request post dari user. Jadi ketika user melakukan login, service ini akan menangkap username dan passwordnya. Nah, kemudian baru dicek ke database yang terkait apakah username dan password yang dimasukkan itu betul atau salah. Jika dia betul, maka langsung redirect ke dashboard. Nah, jika salah maka munculkan exception atau error ke user ya, bahwa username atau passwordnya salah, seperti itu. Kemudian life cycle yang terakhir itu destroy. Nah, ini juga dipanggil sekali saat servlet dihentikan ya. Jadi ketika nanti Tomcat atau Apache itu dimatikan, ini yang nanti dieksekusi oleh Apache, jadi destroy, seperti itu. Nah, selain ini sebenarnya saya ada beberapa inisialisasi juga terkait servlet ini. Contoh saya ambil di database initializer ya. Oke, kita masuk ke sini, terus kita masuk ke konteks inisialisasi. Nah, ini. Nah, ini juga sama seperti yang sebelumnya. Jadi ini yang pertama kali ketika servlet diakses ya, dia akan memunculkan print data konsol ke terminal, kemudian akan melakukan memanggil fungsi create user table yang dimana di sini dia private. Kemudian ketika fungsi ini sudah selesai di generate, maka langsung ke fungsi selanjutnya yaitu insert default admin. Di sini juga akan mengeksekusi query, akan melakukan insert ke table user ya teman-teman, password, full name, dan role name, seperti itu. Jadi urutan aplikasinya ketika start itu konteks inisialisasi dipanggil, kemudian servlet dimulai init, kemudian akan melayani request berkali-kali, baik itu do get atau do post. Nah, ketika servlet dimatikan baru akan memanggil service destroy, jadi aplikasinya di stop gitu. Oke, halo, saya Gloria. Di sini saya akan menjelaskan URL mapping pada proyek ini. Di mana mapping ini untuk menentukan ketika user membuka alamat tertentu, kode mana sih yang harus dijalankan. Di proyek ini ada 3 mapping. Yang pertama adalah login, jadi setiap ada request ke page login akan ditangani langsung oleh class login servlet. Yang kedua adalah logout,
Setiap ada request ke path logout akan ditangani langsung oleh class logout servlet. Yang ketiga adalah dashboard. Setiap ada request ke path dashboard akan dihandle langsung oleh class dashboard servlet. Bisa teman-teman lihat pada file index.html kami, jika user membuka alamat root aplikasi, server menampilkan welcome file yaitu index.html. Tapi index.html ini langsung mengarahkan ulang ke path login. Jadi user yang membuka aplikasi otomatis dibawa ke halaman login. Nah, di form login ada attribute action yang diarahkan ke path login dengan menggunakan metode post. Karena memakai page context request, alamatnya otomatis menyesuaikan dengan nama aplikasi, yaitu servlet MVC login. Jadi mapping tetap benar-benar jalan walaupun nama konteksnya berubah. Setiap URL pada aplikasi ini sudah kami mapping dengan jelas ke servlet atau page tertentu melalui anotasi web servlet dan pengaturan welcome file. Halo, saya Haidar. Saya akan menunjukkan penerapan pola MVC model vController pada struktur folder. Project ini yang menarik nama folder sudah langsung mencerminkan perannya. Dan ini struktur foldernya. Ada folder model yang isinya user.java yang mempresentasikan data user punya field ID, username, password, full name, dan role beserta getter-setternya. Dan di folder DAO itu ada user DAO.java bertugas mengambil data dari database, misalnya method find by username and password untuk mencari user saat login. Jadi modul fokus ke data dan akses database, dan di folder web pages ada JSP dan HTML. Ini login JSP untuk halaman login, dashboard JSP untuk halaman dashboard, error JSP untuk halaman error, dan index HTML untuk halaman awal. View hanya mengurus tampilan dan menampilkan data dari session seperti session scope.fullname. Dan di folder controller ada 3 servlet. Controller itu penghubung menerima request dari user, memanggil model untuk mengolah data, lalu menentukan view mana yang ditampilkan. Misalnya login servlet.java menerima data form, memanggil user DAO, dan mengarahkan ke dashboard atau kembali ke login. Untuk alur MVC itu, jadi alurnya user mengirim request ke controller, controller meminta data ke model, model mengambilnya dari database, lalu controller memilih view yang sesuai untuk ditampilkan ke user. Pemisah ini membuat kode rapi dan mudah dirawat. Itulah penerapan MVC pada project ini, terlihat jelas dari pemisahan folder controller, model atau DAO, dan web apps. Berikutnya Hamzah akan menjelaskan 2 cara berpindah halaman yang dipakai, yaitu forward dan send direct. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamzah Rifianto. Saya akan menjelaskan 2 cara berpindah halaman server yang dipakai project ini. Project ini adalah menjelaskan forward dan send redirect. Keduanya sama-sama memindahkan, tapi cara kerjanya berbeda. Ini adalah perbandingan singkatnya dalam aspek yang dijalankan oleh forward server internal, dan send redirect itu browser atau request baru. Dalam aspek URL di browser server itu tidak berubah, sedangkan send redirect itu berubah sesuai tujuan. Dalam aspek jumlah request, forward itu 1 request, sedangkan send redirect itu 2 request. Bahwa data request forward itu bisa atau set atribut, sedangkan send redirect tidak bisa, request akan hilang. Dalam aspek yang dipakai untuk menampilkan view JSP itu forward, sedangkan send redirect itu pindah setelah aksi. Yang pada saya akan menjelaskan forward. Forward pada sisi server URL tetap. Contoh nyatanya di login server saat menampilkan form saat login. Contohnya ini ya guys. Forward dalam memindahkan proses dalam server, URL di browser tetap login walaupun yang ditampilkan adalah login JSP.
UI dari login JSP. Kelebihannya kita bisa menitipkan data lewat set atribut. Di sini pesan error dititipkan dulu, lalu di forward ke login JSP supaya pesannya bisa tampil karena masih satu request datanya tidak hilang. Yang kedua adalah send redirect. Browser diminta pindah URL berubah. Contoh nyatanya saat login berhasil. Nah, dia di sini ke redirect ke dashboard ya, guys. Send redirect ini menyuruh browser membuka alamat baru sehingga URL ikut berubah, misalnya menjadi dashboard. Ini dipakai setelah aksi berhasil seperti login dan logout. Tujuannya supaya user merefresh halaman form tidak terkirim 2 kali. Pola ini disebut post redirect get. Contoh lainnya di dashboard proteksi halaman. Contohnya ini ya guys. Di dashboard server keduanya dipakai sekaligus. Kalau user belum login dia redirect ke login, tapi kalau sudah login datanya di forward ke dashboard JSP untuk ditampilkan. Ini contoh bagus kapan saja dipakai redirect dan kapan pakai forward. Menutup dari saya, kesimpulannya adalah pakai forward untuk menampilkan halaman JSP sambil membawa data, dan pakai send redirect untuk berpindah alamat setelah sebuah aksi seperti login atau logout. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Novel untuk menembakkan aplikasinya dari awal sampai selesai. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekarang saya akan mendemokan aplikasi Servlet MVC Login dari awal sampai selesai. Saya akan jelaskan aplikasinya, lalu coba semua fiturnya satu persatu. Kita coba buka Edge. Kemudian kita bisa buka untuk alamat root. Seperti alamat rootnya. Nah, ketika kita klik alamat rootnya, dia akan otomatis dialihkan ke login, /login. Nah, ini adalah welcome file dan redirect yang dijelaskan oleh Gloria tadi. Pertama, saya akan coba masukkan username dan password yang salah. Lalu kita bisa klik login, maka hasilnya akan muncul pesan merah, username atau password salah. Tapi perhatikan URL-nya, tetap login. Ini adalah forward yang membawa pesan error seperti yang dijelaskan oleh Hamzah tadi. Sekarang saya akan login dengan akun yang benar. Ini akun benarnya adalah admin, passwordnya adalah admin123, seperti itu. Klik login, maka dia akan muncul masuk ke tampilan dashboard. Dan sini pun akan berubah otomatis menjadi /dashboard. Inilah send redirect setelah login berhasil. Ini adalah tampilan dashboard, tampilan kartu username, namanya lengkap, dan role yang diambil dari session. Di nama anggota kelompoknya ada pertama Mas Yoga, Hamzah, Gloria, Haidar, dan saya Noval. Ini pun informasi session, ada ID, username, full name, dan juga role. Dashboard ini data seperti nama dan role diambil dari session lalu ditampilkan oleh JSP. Dan ini adalah bagian view dari pola MVC yang dijelaskan oleh Mas Haidar tadi. Ada juga session ID yang membuktikan session aktif berfungsi. Sekarang saya akan buktikan halaman dashboard terlindungi. Saya coba logout terlebih dahulu. Lalu coba ketik dashboard langsung di URL-nya. Klik. Nah, dia hasilnya otomatis dilempar kembali ke halaman login karena session yang tadi udah nggak ada, kita udah logout.
Dia nggak bisa langsung masuk ke dashboard kalau belum terdeteksi login di sistemnya. Coba lagi ya, login. Nah, terakhir di sini saya akan mencoba untuk logout. Nah, logoutnya berhasil. Dia akan langsung masuk lagi ke tampilan login awal, dan dia nggak akan masuk ke tampilan dashboard seperti yang tadi saya coba jika tampilan login ini belum berhasil dieksekusi. Lihat, tidak ada respon dari pemanggilan plus dashboard. Dia tetap akan di tampilan login sampai kita berhasil masukkan name dan juga password yang betul. Nah, demikian demo aplikasi Servlet MVC Login dari awal sampai selesai. Tadi kita juga sudah membuktikan langsung lifecycle Servlet, mapping URL, penerapan MVC, serta penggunaan forward dan send redirect. Dan terima kasih sudah menonton presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat dan semoga aplikasi ini dapat menginspirasi kita semua. Terima kasih.